Salam Patunggilan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu di dalam ibadah keluarga melalui media video yang telah Majelis Jemaat berikan kepada panjenengan semuanya. Tentunya dengan pertemuan kita saat ini, kita kembali memuji serta memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk kita berkumpul saat ini. Namun, biarlah ini menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa mengkhususkan waktu bagi Tuhan di dalam ibadah keluarga saat ini. Mari bersama-sama kita masuk di dalam ibadah kita. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita dengan kita bersama-sama mengambil saat teduh. Selanjutnya, marilah di dalam hati kita masing-masing kita mengaku yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera Tuhan Allah ada pada saudara-saudara. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan nama Tuhan menggunakan syair Kidung Jemaat 453, baitnya yang pertama dan kedua. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman-Nya. Namun terlebih dahulu mari kita mohon kekuatan serta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam perjumpaan kami untuk kesekian kalinya melalui media video ini. Tuhan masih memperkenankan kami untuk membangun ibadah keluarga di penghujung bulan April tahun 2020 ini, ya Bapak. Kami bersyukur karena Tuhan
masih memberi kami kekuatan, senantiasa memberi kami berkat dan tuntunan, sehingga dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi Corona yang saat ini sedang melanda bangsa kami, Tuhan senantiasa ada membersamai kami. Terkhusus saat ini Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau akan menyampaikan firman-Mu yang akan menjadi tuntunan dan dasar di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mohon kekuatan, hikmat, serta tuntunan Roh Kudus Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan apa yang akan kami baca dan akan apa yang kami dengar pada saat ini. Untuk itu berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bersama-sama saat ini kita akan membaca dari bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan 14, yang demikian bunyinya. Diberi judul, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus yang maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Jangan andalkan pikiran dan logika kita sebagai manusia, tetapi lakukanlah perintah Tuhan dalam setiap pekerjaan, maka Tuhan akan mendatangkan sukacita bagi kita.
Itulah yang ingin diperlihatkan Tuhan Yesus dalam bacaan nas kita saat ini, yang mana pada saat itu para murid-murid Tuhan pernah mengalami kekosongan di dalam hidupnya. Kita tahu di saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, para murid-murid mengalami kebingungan dan mereka tidak tahu harus berbuat apa di saat masa-masa kekosongan itu terjadi. Banyak di antara mereka, terutama Simon Petrus, yang waktu itu ingin kembali kepada pekerjaannya yang lama, yaitu sebagai nelayan. Dia ingin kembali bekerja sebagai nelayan karena bagi dia, mengapa mengharapkan Yesus yang telah mati? Jelas dalam hidupnya kekecewaan, duka cita itu begitu menguasai pikiran dan hatinya, sehingga kalau mereka mengalami kekosongan dan memiliki pikiran bahwa buat apa mengharapkan Yesus yang telah mati di salib itu, tentunya kita sebagai manusia bisa merasakan hal yang sama. Mereka memperlihatkan bahwa pada dasarnya selama mereka mengikut Yesus, mereka tidak jauh berbeda dengan pada umumnya orang-orang Yahudi yang tentunya menantikan Yesus sebagai tokoh pembebas bagi bangsa Israel. Banyak juga di antara orang Kristen saat ini yang selalu dekat dengan firman Tuhan, berdoa, beribadah. Namun, ketika kesusahan datang dalam hidupnya, semua pengenalan akan Tuhan Yesus hilang begitu saja. Kita tidak sadar bahwa Tuhan telah mengatur hidup kita menuju kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita kembali ke nats kita, cerita di dalam Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai dengan 14 tadi. Ada beberapa hal menarik yang bisa kita ambil sebagai refleksi dalam hidup kita. Yang pertama, di ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini hal yang lucu sebenarnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Petrus pekerjaannya adalah nelayan. Dan biasanya seorang nelayan akan menangkap ikan pada waktu malam hari. Tetapi kenapa hal itu tidak bisa menghasilkan ikan yang seperti yang diharapkan? Tentunya kembali lagi, karena kekosongan dirinya, kekosongan hidupnya sepeninggal Yesus, maka itu memiliki imbas di dalam kehidupannya. Sehingga perlu kita renungkan dan perlu kita ingat, jika kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah memperoleh hasil seperti yang kita harapkan. Semua pekerjaan yang kita lakukan tanpa Tuhan tidak akan membawa sukacita. Yang kedua, kita bisa melihat dari ayatnya yang kelima tadi. Di sana dikatakan, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk?" Kata-kata Yesus ini sebenarnya mengandung sebuah pesan. Hai anak-anak, ada yang bisa saya bantu? Itulah respon Tuhan dalam penderitaan umatnya, bahwa Tuhan siap mengulurkan tangannya dan mengetahui pergumulan kita.
Ingatlah selalu bahwa Allah senantiasa ingin mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tinggal kita bagaimana merespon pertolongan Allah itu. Yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan, tebarkanlah jalamu. Kata-kata ini pun juga sangat menarik. Apa yang mau dikatakan Yesus? Wong semalaman para murid-muridnya tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kok sekarang Tuhan mengatakan hal yang demikian di siang hari? Tentunya perkataan Yesus ini ingin mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun mereka suruh menebarkan jala mereka di siang hari, maka mereka tidak akan pernah kecewa jikalau mereka mau menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus saat itu. Dan betul, apa yang terjadi? Mujizat terjadi, Bapak Ibu. Para murid-murid melakukan perintah Tuhan dan mereka mendapatkan hasil yang sangat luar biasa di saat mereka mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Selanjutnya, di ayatnya yang ke-7, di sana para murid berteriak, "Itu Tuhan!" Ini adalah tindakan yang tepat untuk merespon pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan bertindak menyelamatkan, maka katakanlah, itu perbuatan Tuhan. Kita mengenal Tuhan ketika Tuhan bertindak dalam hidup kita. Maka jangan pernah sombong ketika kita berhasil dalam hidup ini. Katakanlah semuanya adalah karena pengasihan Tuhan. Dan terakhir, apa yang ada di sana? Ayat yang ke-12, Tuhan Yesus mengajak para murid-muridnya untuk marilah dan sarapanlah. Inilah sukacita hidup bersama-sama dengan Tuhan sebagai lambang perjamuan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, secara fisik kita tidak dapat melihat Tuhan, tetapi Tuhan hidup dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tentunya untuk memberikan sukacita dan pengharapan. Berjalanlah bersama Yesus supaya engkau tidak kecewa. Jangan andalkan pikiran logika kita, tetapi andalkanlah imanmu bahwa Tuhan itu hidup dan senantiasa memperhatikan kehidupanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kehidupan kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Dan selanjutnya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan rasa syukur kita, mari kita wujud nyatakan dengan kita mempersembahkan persembahan kita, yang saat ini akan kita iringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 438, baitnya yang pertama dan ketiga, apapun juga menimpamu. Apapun juga
Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama berdoa. Dan dalam doa kita nanti, kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Demikian juga, kita juga menyerahkan kondisi dan situasi saat ini, pemerintahan saat ini, yang juga bersusah payah untuk mengatasi pandemi COVID-19, dan juga orang-orang yang sedang bekerja, dan anak-anak sekolah, dan juga keluarga kita masing-masing. Terlebih nanti di saat kita mengakhiri doa kita, mari kita sampaikan doa Bapa kami. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur jika Engkau telah menyapa kami melalui firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, terutama di saat menghadapi situasi yang tentunya menguji iman kami, situasi yang tentunya membuat kami merasa takut dan khawatir akan keberlangsungan kehidupan kami. Kiranya firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, maka kiranya itu menjadi kekuatan untuk kami pakai di dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan tantangan kehidupan yang kami alami saat ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan Bapa. Kiranya Engkau berkenan mengkuduskannya, sehingga persembahan kami layak untuk kami persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa kami saat ini, di mana kami semuanya diperhadapkan pada kenyataan yang mungkin membuat kami tidak merasa nyaman, membuat kami merasa takut dan khawatir. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau membersamai kami di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah, di mana mereka telah bersusah payah untuk mengelola bangsa ini, menghindari dan meminimalisir menyebarnya virus corona. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada setiap mereka, dan Engkau memberi hikmat supaya mereka bisa menyelenggarakan jalannya pemerintahan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan dan kebijakan yang mereka keluarkan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini terpaksa harus kehilangan pekerjaan mereka, dan mereka harus mencari penghidupan dengan cara mereka masing-masing. Mampukan mereka Tuhan untuk mengendalikan dirinya dan menjauhkan mereka dari segala tindakan kriminal yang tentunya akan membuat mereka justru merasakan kerugian yang besar. Dan kami juga menyerahkan anak-anak kami Tuhan, yang mereka tetap harus belajar meskipun mereka tinggal di rumah mereka masing-masing. Beri kekuatan dan kesabaran kepada mereka, dan juga kami sebagai orang tua di dalam membimbing anak-anak kami untuk belajar bersama di rumah kami masing-masing. Demikian kami juga menyerahkan keluarga kami Tuhan, bahwa kiranya Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami sehari-hari di saat situasi dan kondisi yang sulit ini. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa mengalir di saat kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian Tuhan, seru permohonan dan doa kami, yang tentunya semuanya hanya kami panjatkan dengan iman percaya kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah berkenan mengajar kami berdoa.
Tuhan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikianlah jalannya ibadah kita pada saat ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui hambanya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, mulai dari saat ini hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.